Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah taklim hikam yang berbahagia. Semua puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia, hati dipenuhi dengan iman. Qala Syekhu Abul Hasan Asy-Syadzili. Qala telah berkata siapa Syekhu Abul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Adabul faqiri al-mutajarridi, adapun adabnya seorang fakir yang mutajarrid itu arba'atun, ada 4. Al-hurmatu, yang pertama adalah menghormati lil akabir, bagi orang-orang besar. Warahmatu, dan yang kedua adalah menyayangi lil asaghir, bagi orang-orang kecil. Wal insafu, dan yang ketiga adalah membatasi min nafsika, dari nafsu kamu. Wa adamul intisari, dan yang keempat adalah tiadanya menolonglah kepada nafs. Syekh Abi Al-Hasan Asy-Syadzili beliau berkata bahwa seorang fakir yang fakir tersebut itu mutajarrid, seorang fakir yang mana fakir tersebut itu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kefakiran tersebut itu diisi dengan tajrid. Artinya bagaimana? Ada beda antara orang fakir dengan orang tajrid. Orang fakir mungkin dia itu dikarenakan fakirnya tidak ada pilihan di dalam hidupnya, tidak ada skill yang bisa dikembangkan, tidak ada modal manakala dia mau usaha, dan tidak ada satupun orang yang mau memakai jasa dirinya, baik tenaganya, baik pikirannya, ataupun baik pendapatnya. Sehingga dia pun menjadi orang yang fakir, penuh dengan kekurangan, dan juga banyak kebutuhan. Sedangkan tajrid itu merupakan pilihan seseorang untuk melepaskan kesibukan-kesibukan baik duniawi ataupun kesibukan-kesibukan bergantungnya hati bahagia dikarenakan hal-hal duniawi. Tajrid itu merupakan pilihan, sedangkan fakir itu merupakan nasib seseorang. Menurut Syekh Abi Al-Hasan Asy-Syadzili, selama fakir tersebut itu fakir jasadiah, bukan fakirnya fakir hati, maka itu tidak apa-apa. Artinya bagaimana? Bolehlah jasadiah kita itu fakir, tidak mempunyai apa-apa, tapi jangan sampai hati kita pun fakir, artinya penuh tomak kepada manusia, tomak kepada orang-orang yang ada di kanan kiri dia. Karena apa? Yang namanya tomak itu merupakan bentuk seseorang yang tidak menerima, yang tidak ridha terhadap kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Oleh sebab itu Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili memberikan nasihat kepada murid-muridnya, khususnya umumnya adalah kepada kita semua selaku kaum muslimin, kaum mukminin. Sepakir apapun diri kita, maka bolehlah fakirnya kita itu diisi dengan tajridnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang fakir yang mutajarridin, seseorang yang fakir dan dia menggunakan ilmu fakir dengan memakai tajrid di dalam kehidupannya, itu dia ada 4 adab, ada 4 akhlak yang mesti dia lakukan. Yang pertama adalah al-hurmatu lil akabir, dia menghormati kepada orang-orang besar, baik orang besar dibandingkan dirinya. Boleh jadi kata-kata besar tersebut mungkin karena hartanya lebih banyak dari dia, ataupun pangkatnya lebih tinggi dari dia, ataupun apapunlah sebutannya, tapi orang tersebut itu merupakan orang-orang besar, orang pejabat misalkan, agniya misalkan,
orang pandai cendekia misalkan, maka itu bisa dikategorikan terhadap orang-orang akabir. Jangan sampai diri kita itu fakir, tapi diri kita masih merasa besar. Sehingga apa? Begitu kita itu menjumpai orang-orang yang besar, kita itu tidak bisa menghormati mereka. Yang terjadi adalah mencari kesalahan mereka. Yang terjadi adalah berusaha untuk mengumpat mereka, mencaci maki mereka. Karena kesalahan mereka adalah kenapa dengan kebesaran mereka tidak menolong kepada dia. Maka orang yang fakir semacam itu merupakan fakir dunia dan juga fakir fil akhirah. Sedangkan Syekh Abil Hasan Asyadzili, beliau itu jangan sampai murid-muridnya itu menjadi fakir yang fakir fid dunia wal akhirah. Tapi usahakan kefakirannya itu menjadikan jalannya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dia mendapatkan kebahagiaan, halawah, amisnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya dan juga tidak ada ruginya manakala walaupun kita itu sefakir apapun tetap menghormati orang-orang besar, karena itu merupakan adabnya orang fakir. Jangan sampai kita menjadi orang fakir yang sombong, orang fakir yang suka menghinakan orang lain, padahal diri kita itu orang yang hina. Kemudian yang kedua, adabnya orang fakir yang mutajarridin menurut Syekh Abil Hasan Asyadzili adalah warahmatu lil asagir. Dia memberikan sayang, dia sayang terhadap orang-orang kecil, baik kecil secara umurnya yaitu anak kecil, ataupun lebih kecil kehidupannya, lebih fakir, lebih balangsak dibandingkan dirinya, atau fakir ilmunya, lebih bodoh dibandingkan dirinya. Maka dia menatap orang-orang yang ada di bawah dia, baik di bawah umurnya, di bawah ilmunya, di bawah kehidupannya, di bawah bandanya, di bawah pangkatnya. Itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa nya'ah, rasa dede ke arah jenanana. Wal insafu min nafsik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dia berusaha untuk mengatur, membatasi nafsunya. Karena apa? Serepot-repotnya orang adalah fakir kehidupannya, tapi banyak keinginannya. Keinginan yang ada di dalam dirinya itu merupakan simbol nafsu yang terus meronta-ronta di dalam hatinya. Pada saat diri kita menjadi orang yang fakir, maka berbahagialah dengan kefakiran kita. Yaitu apa? Dengan membatasi keinginan kita. Yaitu dengan apa? Membatasi nafsu kita. Wa adamul intisari laha. Dan janganlah kita itu coba-coba memberikan longgar kepada nafsu kita. Karena apa? Pada saat kita memberikan kelonggaran kepada nafsu kita, maka nafsu kita pun akan menuntut lebih, sehingga diri kita pun menjadi orang yang sangat-sangat lelah, sangat-sangat letih. Karena apa? Keinginan besar, tapi apa daya? Tangan tidak kuasa, tapi apa daya? Upaya pun tidak bisa dilakukan. Itu merupakan kesedihan lain. Kesedihan seorang fakir itu demikian. Maka sehingga di dalam sebuah hadis dikatakan kadal faqiru kufran. Terkadang kefakiran tersebut itu mendekatkan seseorang terhadap kekufuran. Kufur artinya ingkar. Ingkar terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Padahal kefakiran yang dia terima, kefakiran yang dia derita, itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Biar apa? Biar dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara lain, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.